panitia, asatidz, pengabdian, para mahasiswa mahasiswi IDIA yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi terkait sejarah IDIA dan secara umum Al-Amin sudah dijelaskan. Bagian saya ini lebih dalam lagi terkait IDIA. IDIA itu terdiri dari 4 fakultas ya. Ada fakultas dakwah yang pertama itu, dan ini yang tertua, dengan 2 prodi, yaitu komunikasi dan penyiaran Islam KPI, juga BPI, bimbingan dan penyuluhan Islam. Fakultas yang kedua, fakultas tarbiyah. Fakultas tarbiyah punya 2 prodi juga, PAI, Pendidikan Agama Islam, dan PBA, Pendidikan Bahasa Arab. Ada fakultas yang ketiga, fakultas Usuluddin, 2 prodi, Ilmu Al-Quran dan Tafsir, IAT, dan AFI, Akidah dan Filsafat Islam. Fakultas yang keempat, FEBI, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, yang sudah jalan prodinya perbankan syariah, yang segera turun insya Allah ekonomi syariah. Ekonomi syariah tinggal nunggu SK, andai tidak ada corona sudah turun insya Allah. Kemudian kita juga sedang menunggu turunnya SK untuk pasca sarjana S2, sambil sama-sama didoakan semoga prodi ekonomi syariah juga pasca sarjana segera turun. Kita juga lagi godok ini untuk menambah beberapa prodi, termasuk prodi umum. Para hadirin rahimakumullah, program pendidikan, program perkuliahan di IDIA itu secara umum ada 3 ya, ada 3 yang rutin, yang memang sudah pasti ada. Yang pertama ada disebut program intensif. Program intensif itu program unggulan kita, program yang unggulan lah, yang paling unggul di antara program-program yang lain yang ada di India. Walaupun yang lain bukan berarti tidak unggul semua, tapi yang paling unggul itu intensif. Karena seperti yang disampaikan Pak Rektor tadi, awal pendirian perguruan tinggi tahun 83 itu yang ditandatangani oleh Menteri Agama waktu itu, Munawir Syadali MK, tahun 83, namanya memang Pesantren Tinggi Al-Amin. Tuh. Kemudian menjadi STIDA, STAI, terakhir sekarang IDIA, dan mohon doa semoga sesegera mungkin bisa menjadi Universitas Al-Amin Brand 2. Amin. Kemudian program yang kedua, program plus. Ada ya plus ya, ikut sekarang. Alhamdulillah, yang hijau-hijau, pasukan hijau. Yang putri tidak datang. Ada acara ta'aruf memang. Padahal kita semua ikut acara ta'aruf. Habis dari ta'aruf datang ke sini. Ya, cuman semoga tahu saja. Semoga atau kalau memang panitia putri, kalau yang ini nanti diputarkan rekamannya. Tapi mereka tidak boleh pegang HP. Ya
kalau memang diagendakan khusus untuk nonton rekaman ini disilahkan. Karena program Plus ini program yang disiapkan, yang disediakan oleh Al-Amin untuk mahasiswa yang sambil menjalankan proses pengabdiannya di lembaga-lembaga Al-Amin Ridwan. Ada yang sambil ngabdi di TNI, ada yang di Ma'had Tahfidzul Quran, ada yang di Putri 1, ada yang di Pondok Tegal, mungkin juga ada yang di Ma'had Salafi. Itu kawan-kawan yang programnya Plus. Jadi pagi mereka terlibat langsung dalam pembinaan santri, sembari dari siang ke sore kuliah di perguruan tinggi IDIA Al-Amin Ridwan. Kemudian yang ketiga ada program reguler. Program reguler itu adalah mahasiswa yang nyolok, apa bahasa Indonesianya itu? Apa? Ya, pulang pergi lah. Masa kuliah pulang pergi gitu. Jadi mahasiswa apa? Mahasiswa PP, mahasiswa pulang pergi, bukan. Tapi mahasiswa kalau yang berangkat kuliah, setelah kuliah mereka pulang karena punya aktivitas lain di rumahnya. Ada yang memang punya lembaga, ada yang jadi tokoh masyarakat. Selain itu ada pula yang berbisnis, ada yang karena punya aktivitas lain di rumah masing-masing. Itu para hadirin, ada yang tidak rutin. Kita punya program beasiswa Matim Madrasah India. Tahun ini juga alhamdulillah kita dapat lagi, tapi itu tidak rutin setiap tahun. Makanya jangan heran kalau ada mahasiswa yang memang sudah sepuh-sepuh ya, karena syarat menjadi mahasiswa kelas khusus itu minimal umurnya 21 tahun. Tapi di antara mereka sudah ada yang umurnya bukan hanya 30 tahun, ada yang mendekati 50 tahun masih jadi mahasiswa di IDIA, ada. Tapi itulah IDIA kita dengan berbagai keunggulannya. Seperti yang disampaikan Pak Rektor tadi, kita tidak tahu alasan Anda, tapi yang kami tahu Anda sudah memilih IDIA, yang kami yakin pilihan Anda itu tidak salah, dan insya Allah IDIA akan menjadi sesuatu yang terbaik untuk kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian untuk mahasiswa IDIA semuanya, kita di setiap tahun ada, setiap awal semester itu ada daftar ulang registrasi, kemudian mengisi kartu rencana studi KRS. Apalagi sekarang ini kita sudah punya semester, ini baru mulai semester ini kita godok di masa pandemi, di masa COVID ini kita genjot, dan alhamdulillah sudah tuntas, walaupun memang ada masih yang harus dibenahi. Itu Anda bisa lakukan, bisa lihat setiap saat. Yang punya HP, yang tidak punya HP ya numpang ke yang punya HP, pakai laptop, memanfaatkan fasilitas wifi yang ada di IDIA itu bisa. Kemudian boleh nggak? Ada hak yang harus kalian miliki setelah masuk IDIA itu KTM, kartu tanda mahasiswa, dan kartu anggota perpustakaan, KTA, kartu tanda anggota perpustakaan. Itu berlaku selama antum-antumnah jadi mahasiswa aktif di IDIA, jadi mahasiswa di IDIA. Kapan berakhirnya itu? Berakhir apabila sudah selesai, sudah diwisuda. Nah, diwisuda itu harusnya
setiap wisudawan alumni IDIA sudah punya kartu tanda alumni IDIA. Namanya kurang populer ini namanya. Itu dibuat tahun 2002. Namanya Hamas. Saya ingat karena saya alumni IDIA 2002 dan saya yang mengusulkan nama itu, Hamas IDIA, Himpunan Alumni Mahasiswa IDIA waktu itu. Nah, saya nggak tahu itu masih bertahan nama apa enggak, tapi seingat saya belum berubah sampai sekarang. Para hadirin, kemudian boleh nggak cuti? Boleh, dengan berbagai syaratnya. Mahasiswa-mahasiswi mau cuti karena alasan tertentu disilahkan, cuman ikuti syarat-syarat yang sudah ditentukan oleh pihak kampus. Melapornya sebelum semester berjalan, seminggu sebelum semester berjalan mau cuti, karena ya banyak hal lah, banyak alasan yang memungkinkan untuk melakukan cuti. Jatah cuti diberikan maksimal hanya 2 semester, dan itu pun tidak berturut-turut, ya. Semester 3 kuliah, cuti di berikutnya cuti lagi, tidak diharapkan, tidak begitu. Para hadirin, para mahasiswa mahasiswi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkait kuliah ini alhamdulillah lah kita bisa luring, bisa offline, bisa tatap muka. Kawan-kawan yang tidak bisa tatap muka melakukan kuliah dengan jarak jauh, daring, ya, PJJ, perkuliahan jarak jauh. Mereka juga harus penuhi semua persyaratan yang sudah ditentukan oleh dosen. Kayak saya, alhamdulillah yang materi saya itu dua cara dilakukan. Bagi mahasiswa plus dan intensif, saya melakukannya tatap muka langsung, tapi bagi yang reguler itu perkuliahan dilakukan secara daring, jarak jauh. Kemudian hasil studi Anda bisa langsung dapatkan, tinggal lihat itu. Apalagi lewat semester itu semua sudah ada di sana. Lewat semester ada pembimbing akademik, bimbingan akademik. Kita sangat berharap isi. Kalian punya pembimbing akademik itu orang tua angkatlah untuk di IDIA. Dia yang akan membimbing. Dosen di prodi itu yang membimbing setiap individu yang menjadi anggotanya, yang menjadi anak bimbingannya. Silahkan, jangan jaga jarak. Konsultasikan apa yang bisa kalian konsultasikan dengan pembimbing akademik itu. Ini kayaknya saya sudah lebih dari target. Prinsipnya ya sudahlah, manfaatkan yang ada, dan sampaikan ke kami bila ada sesuatu yang harusnya ada tidak ada. Kami tunggu. Harusnya ada, kami dengar dulu, harusnya begini. Harusnya saya dapat begini, saya dengar begini, sampaikan. Siapa tahu mungkin berubah atau belum didapat, harusnya didapat. Kami minta tolong sampaikan kepada kami. Demikian yang bisa saya sampaikan sebagai wakil rektor 1 bidang akademik dan kerjasama. Urusan kerjasama ya nantilah berjalan. Sudah banyak kerjasama IDIA dengan pihak luar, itu sudah banyak. Luar negeri juga sudah beberapa
kali kita lakukan kerjasama dengan perguruan tinggi luar negeri. Demikian, inna ahsana kalami fa minallah wa inna sa'a min tu'fi nafsi wa nafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.